Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, hari ini kita akan bahas tentang sosiologi agraria. Khususnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menggalang partisipasi masyarakat. Jadi materi ini nanti bicara tentang bagaimana level partisipasi dan lain sebagainya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara menggalang masyarakat, mari kita lihat tentang bagaimana perspektif yang diajukan atau dimiliki oleh sosiologi agraria. Jadi ketika kita menggunakan sosiologi agraria sebagai perspektif atau kita menggunakan sosiologi agraria sebagai cara pandang, maka ada 4 hal yang bisa kita perhatikan, yaitu sosiolegitimasi, sosioekologi, sosioekonomi, dan sosiokomunikasi. Kita mulai dengan sosiolegitimasi. Pada sosiolegitimasi ini arahnya adalah bagaimana kita mengenali penguasaan dan pemilikan tanah. Kita mengerti bahwa dalam perspektif sosial atau dalam perspektif sosiologi, penguasaan dan pemilikan tanah itu pada awalnya diakui oleh masyarakat sekitar. Dan itu yang kemudian secara sosiologis memperkuat legitimasi pemilik bidang tanah atau penguasa bidang tanah. Kemudian ketika bicara tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah, maka itu masuk dalam ranah sosioekologi, yaitu bagaimana tanah digunakan dengan sungguh-sungguh dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik bidang tanah atau penguasa bidang tanah. Kemudian ketika tanah sudah digunakan dan dimanfaatkan, maka tentu harus ada aspek ekonominya, harus memberi keuntungan ekonomi. Maka kemudian muncul sosioekonomi. Ketika sosiolegitimasi, sosioekologi, dan sosioekonomi sudah dikelola dengan baik, sehingga memberi kesejahteraan pada masyarakat, maka itu harus dikomunikasikan kepada banyak pihak untuk bisa mereplikasi, untuk bisa mencontoh kesuksesan atau success story dari para pihak yang sudah mengelola bidang tanah, kemudian menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkannya dengan baik sehingga memberi keuntungan ekonomi, dan itu bisa dilakukan dengan cara mengkomunikasikannya. Jadi dijelaskan kepada banyak pihak, dijelaskan kepada beberapa pihak yang tertarik bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana teknik penguasaan dan pemilikan tanahnya sehingga bisa memberi hasil ekonomi yang baik. Kemudian sekarang kita lihat tentang gambaran umum wilayah. Kita sering ketika bicara tentang gambaran umum wilayah, orang cenderung pada atau memusatkan perhatiannya pada konsep land mapping. Orang seringkali mengabaikan apa yang disebut dengan konsep social mapping. Dalam konsep land mapping misalnya, orang biasanya bicara tentang kondisi pertanahan, termasuk di dalamnya topografi, kemampuan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, dan lain-lain. Orang seringkali lupa atau sering mengabaikan social mapping. Social mapping itu terdiri dari 2 bagian, yaitu demografi dan sosiografi. Ketika bicara demografi, maka ia akan bicara tentang jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian atau profesi, agama, pendidikan, dan lain-lain. Ketika masuk ke sosiografi, maka yang dibahas adalah nilai, yaitu konsep benar, baik, indah yang dipahami oleh masyarakat, kemudian kepercayaan, mitos, kebiasaan, adat istiadat, karakter, pola hubungan sosial, pola komunikasi, pengalaman, motif, kekuatan sosial, dan lain-lain. Itulah yang membedakan antara demografi dan sosiografi, dan pada akhirnya juga membedakan antara land mapping dengan social mapping. Penelitian yang baik hendaknya bisa memuat ini semua. Jadi kalau kita sedang meneliti suatu wilayah, maka hendaknya diperhatikan land mapping dan social mappingnya. Kemudian kita bicara tentang social and capital asset. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupannya. Sebagai capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Jadi
Kalau Anda memiliki sebidang tanah, kemudian Anda menjual tanah itu atau menjadikannya sebagai agunan pinjaman di bank, maka itu berarti tanah berperan sebagai kapital aset. Tetapi ketika Anda memiliki sebidang tanah, kemudian karena memiliki sebidang tanah Anda kemudian diajak berdiskusi membicarakan kesejahteraan di desa, kegiatan di desa, maka dalam hal ini tanah berperan sebagai social asset. Kemudian kita perlu pahami juga bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak puncak masalah agraria. Alasannya, pengelolaan agraria bertujuan mewujudkan kemakmuran rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi kemiskinan, patut diduga bahwa ada masalah dalam pengelolaan agraria. Dengan kata lain, telah terjadi masalah agraria yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi, bila terjadi kemiskinan, maka perlu dilihat aspek keagrariaannya. Kemudian, sekarang kita mulai masuk bagaimana cara menggalang partisipasi masyarakat. Ada 3 pendekatan, yaitu community development, kemudian community based development, dan community driven development. Pada community development, maka mereka yang sedang menggalang partisipasi masyarakat akan memusatkan perhatiannya pada pengembangan social economy and culture. Jadi mereka yang sedang menggalang partisipasi masyarakat atau sedang berusaha memberdayakan masyarakat akan fokus pada upaya-upaya untuk pengembangan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Kemudian bila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan community based development, maka mereka yang sedang menggalang partisipasi akan memusatkan perhatian pada upaya membangun sinergi antar stakeholder sehingga kemudian bisa memberdayakan masyarakat dan bisa menggalang partisipasi masyarakat. Bila kemudian yang digunakan adalah pendekatan community driven development, maka mereka yang menggalang partisipasi atau mereka yang ingin memberdayakan masyarakat akan fokus pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Jadi lebih cenderung ke aspek ekonomi. Demikian 3 pendekatan dalam menggalang partisipasi masyarakat, yaitu community development, community based development, dan community driven development. Sekarang kita masuk ke level penggalangan partisipasi masyarakat. Untuk bisa menggalang partisipasi masyarakat, pertama harus dibangun kesadaran terlebih dahulu. Cara membangun kesadaran antara lain bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan person to person, bisa juga dengan melakukan penyuluhan. Jadi secara massal begitu, maka kemudian dilakukan penyuluhan. Setelah kesadaran berhasil dibangun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk membangun solidaritas. Kemudian bila solidaritas sudah bisa dikelola dengan baik, bisa dibangun dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah membangun keberdayaan. Caranya dengan melakukan pendampingan. Jadi mereka yang ingin menggalang partisipasi masyarakat, pertama melakukan penyuluhan, kemudian melatih mereka, dan akhirnya kemudian mendampingi mereka agar mereka kemudian berdaya. Jadi yang dibangun adalah kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan. Sekarang kita lihat contoh masyarakat desa Kalimendong. Jadi hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa nanti lihat di buku Tanah Hutan Rakyat. Jadi di buku itu saya jelaskan bagaimana terjadi perubahan dari tahun 1965 sampai tahun 2013. Pada tahun 1965, masyarakat desa Kalimendong itu tidak sejahtera dan tidak menghormati lingkungan. Maka kemudian para kepala desa yang bergiliran setiap sekian tahun itu, maka misalnya ada sekitar 7 atau 9 kepala desa, mereka silih berganti melakukan perubahan peranata sosial. Sehingga akhirnya pada tahun 2013, masyarakat desa Kalimendong menjadi sejahtera dan menghormati lingkungan. Ketika kita lihat angka tahunnya, maka sebetulnya dibutuhkan waktu 48 tahun untuk merubah masyarakat desa Kalimendong dari tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari tidak menghormati lingkungan menjadi menghormati lingkungan. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat itu dikelola. Partisipasi masyarakat itu dikelola tentu biasanya didorong atau didrive oleh pemerintah. Kemudian biasanya juga pemerintah ini mendapat dukungan dari pihak tertentu atau sponsor atau mereka yang punya minat untuk turut memberdayakan masyarakat, kemudian dibantu oleh fasilitator. Dan akhirnya
akan dibantu juga oleh penerima manfaat, yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah para pihak yang melakukan atau terlibat dalam partisipasi masyarakat. Kemudian para pihak ini bersama-sama mengelola sebuah kegiatan. Kegiatan yang dikelola itu nantinya akan dikemas, dilindungi atau manage begitu secara kelembagaan, kemudian didukung pembiayaannya, dan kemudian ditentukan produk yang akan dikembangkan. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk tertentu atau menghasilkan kegiatan tertentu yang terdukung atau mendapat dukungan secara kelembagaan dan mendapat pembiayaan yang memadai. Stakeholdernya pemerintah, sponsor atau donatur, fasilitator, dan penerima manfaat. Jadi fasilitator ini bisa lembaga swadaya masyarakat, donaturnya bisa perusahaan yang mengeluarkan CSR, Corporate Social Responsibility, sedangkan penerima manfaatnya tentu masyarakat. Itu kemudian mari kita lihat tentang exit strategi. Ada kalanya ketika sedang berupaya menggalang partisipasi masyarakat atau sedang berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, ada saatnya kadang-kadang sesuatu itu sulit dikerjakan, sulit disetujui atau sulit dipahami. Maka kemudian dibutuhkan exit strategi. Bila sebuah kegiatan itu sulit dikerjakan, maka diperlukan pelatihan tambahan. Bila suatu kegiatan itu sulit disetujui, maka dibutuhkan kegiatan alternatif. Dan bila suatu kegiatan sulit dipahami, maka dibutuhkan penjelasan tambahan. Dengan demikian, exit strategi ini harus dipersiapkan oleh mereka yang ingin melakukan penggalangan partisipasi masyarakat atau mereka yang ingin memberdayakan masyarakat agar dia dapat merespon setiap dinamika yang ada di lapangan. Kemudian mari kita bahas tentang pengertian partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan komunitas lokal dalam hal-hal yang berdampak bagi dirinya atau komunitas tersebut. Jadi saya ulangi, partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan komunitas lokal dalam hal-hal yang berdampak bagi dirinya atau komunitas tersebut. Level partisipasi, kita mulai dari level yang paling rendah, yaitu manipulasi. Manipulasi atau manipulation adalah tingkat partisipasi yang paling rendah, yaitu ketika sebagian anggota masyarakat hanya ditempatkan sebagai anggota badan penasehat atau advising board untuk mendukung dan menyetujui tindakan penguasa. Kemudian level partisipasi yang kedua yaitu terapi. Terapi adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari manipulasi, yaitu ketika masyarakat diposisikan seolah-olah pasien rumah sakit jiwa yang membutuhkan penyembuhan, sehingga keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi mindsetnya, melainkan hanya untuk mengubah mindsetnya. Jadi itu yang terapi. Kemudian satu tingkat lebih tinggi yaitu informing. Informing adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari terapi, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penerima informasi agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya. Kemudian naik satu tingkat lagi, consultation adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari informing, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang didengar keluh kesahnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Kemudian naik satu tingkat lagi, placation adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari consultation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan atau dipertimbangkan kepentingannya. Kemudian satu tingkat lagi lebih tinggi, partnership adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra oleh penguasa, sehingga ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara masyarakat dengan penguasa. Kemudian berikutnya, delegate power adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari partnership, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan dari penguasa sehingga mereka mampu mendapatkan manfaat dari suatu program kegiatan berdasarkan kepentingannya. Kemudian level yang paling tinggi adalah citizen control, adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari delegate power, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penentu dan pengendali suatu program kegiatan sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi kalau dibuat kesimpulan, maka ada sekitar
Ada 8 tingkat partisipasi, mulai dari manipulasi, terapi, informing, consultation, placation, partnership, delegate power, dan citizen control. Bagaimana implementasinya ketika dihubungkan dengan kegiatan pertanahan atau agraria? Mari kita lihat PTSL misalnya, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita sering mendengar bahwa PTSL itu membutuhkan peta kerja. Dan salah satu peta kerjanya adalah peta P4T yang dibuat secara partisipatif. Nah, ketika masyarakat aktif atau berpartisipasi dalam melakukan pembuatan peta P4T secara partisipatif itu, maka itu berarti partisipasi yang dilaksanakan adalah masuk pada delegate power. Delegate power adalah tingkat partisipasi di mana masyarakat diposisikan sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan. Jadi kan masyarakat diberi kewenangan untuk membuat peta, meskipun kemudian nanti standarnya harus ikut standar yang dibuat oleh kantor pertanahan. Sehingga mereka kemudian mampu mendapatkan manfaat dari suatu program kegiatan berdasarkan kepentingannya. Sebagaimana kita ketahui, peta P4T itu digunakan juga oleh masyarakat desa atau pemerintah desa untuk merancang rencana kegiatan atau merancang rencana pembangunan desa. Jadi itu yang kemudian menjadikan alasan buat kita untuk menyebut bahwa dalam konteks pendaftaran tanah sistematik lengkap, tingkat partisipasi masyarakatnya sudah masuk di level delegate power, yaitu level yang satu tingkat di bawah dari citizen control. Kemudian kalau buat skematisasinya seperti ini, jadi makin ke kanan itu peran masyarakatnya makin besar dan peran penguasa makin kecil. Kemudian kalau dibuat urutannya, mulai dari manipulation, terapi, consultation, placation, partnership, delegate power, dan citizen control. Tadi saya bilang bahwa pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam konteks partisipasi masyarakat berada pada level delegate power. Berarti sudah sangat tinggi karena berada satu tingkat di bawah dari citizen control. Kemudian mari kita lihat tentang penelitian atau laporan penelitian dari beberapa peneliti yang berkaitan dengan partisipasi atau kita masuk lebih detail atau lebih teknis menjadi berkaitan dengan participatory mapping atau penelitian tentang pemetaan partisipatif. Pertama ada peneliti yang melakukan penelitian di Filipina, Nicaragua, dan Madagaskar. Ia adalah Stefano Di Gisa. Judul penelitiannya Participatory Mapping as a Tool for Empowerment, Experiences and Lesson Learned from the ELC Network. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa participatory mapping dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat ketika ia memberi pengalaman bernilai pada masyarakat saat membuat peta dengan pendekatan komunitas. Kemudian peneliti berikut, Jia Jung Woo dan Carolina Isaacson tahun 2008 dengan lokasi penelitian di Swedia. Judul penelitiannya Participatory Mapping as a Tool for Capturing Local Perspective on Cultural Landscape, Case Study of Odslanken. Odslanken itu salah satu daerah di Swedia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa participatory mapping dapat melengkapi informasi yang terdapat pada dokumen dengan mengatasi kelemahan pengetahuan tentang peta dan pemetaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Logan Cochrane, John Corbett, dan Peter Keller tahun 2014. Lokasi penelitiannya di Kanada. Judul penelitiannya Impact of Community-Based and Participatory Mapping. Hasil penelitiannya menunjukkan participatory mapping dapat memberi pencapaian yang besar di bidang pemetaan dengan mencegah terjadinya oposisi melalui proses politik dan validasi penetapan objek. Sekarang mari kita lihat permasalahan yang terkait dengan mengapa kantor pertanahan didorong untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses kerjanya. Ada beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, keterbatasan jumlah sumber daya manusia di jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang hal ini tidak boleh menurunkan kualitas dan kuantitas kinerja di bidang pertanahan. Kedua,
peningkatan target pelayanan dan kinerja pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tidak boleh dihalangi oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia di jajaran kementerian ini. Ketiga, oleh karena itu perlu upaya penggalangan partisipasi masyarakat, termasuk dalam pemetaan dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk itu, kemampuan membangun relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan perlu dimiliki oleh staf kantor pertanahan sebagai ujung tombak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dengan semangat partisipasi seperti itu, maka dilakukan pemetaan partisipatif di beberapa wilayah. Salah satunya adalah di Kabupaten Madiun. Participatory mapping di Kabupaten Madiun dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, format pelaksanaan. Format pelaksanaannya itu delineasi bidang tanah di atas peta kerja dilakukan oleh Kamituo. Kamituo itu kepala dusun, disaksikan dan dikonfirmasi oleh ketua RT dan tokoh setempat. Kemudian checking lapangan dan pengisian formulir IP4T partisipatif dilakukan oleh Kamituo didampingi Babin Kamtibmas, Polisi Desa, Babinsa, TNI yang ada di desa, dan Ketua RT. Kemudian entry data pada aplikasi IP4T partisipatif dilakukan oleh operator komputer IP4T partisipatif, yaitu staf yang ada di kantor pemerintah desa. Tadi itu format pelaksanaan, sedangkan format koordinasinya, koordinasi di tingkat pimpinan dan koordinasi di tingkat pelaksanaan. Jadi di level pimpinan, misalnya koordinasi antara bupati dengan kepala kantor pertanahan, kemudian nanti di tingkat pelaksanaan antara petugas kantor pertanahan dengan kepala desa dan stafnya. Kemudian format pemerintahan, yaitu terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun dan kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun yang mendukung terlaksananya participatory mapping di wilayah ini. Kemudian format pendanaan IP4T partisipatif di 198 desa bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Madiun dan ADD, alokasi dana desa wilayah Kabupaten Madiun. Jadi 198 desa didanai oleh APBD pemerintah Kabupaten Madiun dan ADD wilayah Kabupaten Madiun. Sedangkan pendanaan IP4T partisipatif di 8 kelurahan bersumber dari DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Ini adalah foto ketika dilakukan fokus group discussion unsur pimpinan instansi di Kabupaten Madiun membahas participatory mapping pada tahun 2017. Kemudian ini adalah penandatanganan MOU kesepakatan bersama inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah IP4T partisipatif seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun, Senin 6 November tahun 2017. Kemudian ini adalah workshop participatory mapping selama 2 hari di Pendopo, Kabupaten Madiun. Ini adalah kegiatan yang disebut dengan Trusted Intermediaries, yaitu pelatihan yang diberikan kepada pihak-pihak atau mereka yang akan ikut dilibatkan dalam kegiatan pemetaan partisipatoris dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka di bidang pertanahan dan pemetaan. Kemudian kegiatan pasca participatory mapping di Kabupaten Madiun sangat menarik. Misalnya dalam hal land values, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, menggunakan data dan peta IP4T partisipatif untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat, objektif, aktual, dan faktual. Kemudian dalam hal land use, Bapeda dan Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, menggunakan data dan peta IP4T partisipatif untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara objektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun. Kemudian yang ketiga, dalam hal land development, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T partisipatif untuk membangun basis data bidang tanah yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun. Sedangkan dalam hal
Land Registration, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, menggunakan data dan peta IP4T partisipatif untuk data dan peta kerja PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian setelah dari Madiun, kita perlu melihat participatory mapping di Kabupaten Grobogan. Ini adalah gambar ketika masyarakat desa dilatih untuk melakukan pemetaan partisipatif. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu melihat hasil penelitian yang terkait dengan pemetaan partisipatif yang nantinya akan dipraktekkan atau yang nantinya relevan dengan pelaksanaan pemetaan partisipatif di Kabupaten Grobogan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zaneta Stoikova. Judul penelitiannya Social Interest and Motivation. Pelaksanaan penelitiannya di Bulgaria. Hasil penelitiannya, social interest memiliki kecenderungan untuk melawan ketergantungan dengan cara membangun motivasi agar memperoleh kemajuan yang pencapaiannya dipengaruhi oleh relasi antar pribadi, relasi antar kelompok, dan faktor-faktor sosial. Jadi penelitian ini bicara tentang social interest, kepentingan sosial, yaitu ini digunakan misalnya ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ingin menggalang partisipasi masyarakat dengan menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka berkepentingan dengan pemetaan partisipatif. Kemudian berikut penelitian yang dilakukan oleh Bambang Edi Laksono dan kawan-kawan tahun 2015 berjudul Participatory Thematic Mapping for Integrated Rural Facilities Improvement, Case Study in Linggar Village, Ranca Ekek Subdistrict, Bandung Regency. Hasil penelitiannya, participatory thematic mapping merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan oleh peneliti dan komunitas. Keunggulan participatory thematic mapping berupa keterlibatan dari komunitas lokal dalam pengumpulan data dan kesediaan mereka memberi informasi tentang karakteristik suatu wilayah. Nah, participatory thematic mapping inilah yang dikerjakan di Kabupaten Grobogan. Kemudian hasil penelitian dari Bartolomeo C. Mowanyungu dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Development of an Informal Cadastre Using STDM, Social Tenure Domain Model, a Case Study in Kwarasi Informal Settlement Scheme, Mombasa, Kenya. Hasil penelitiannya pada STDM, Social Tenure Domain Model, dilakukan overlay kadaster informal land right dengan kadaster formal land right, sehingga dapat dipadukan relasi antara kadaster formal dengan kadaster informal agar dapat dibuat keputusan yang berkelanjutan. Nah, ini juga memberi ruang pemikiran bagi teman-teman di Kabupaten Grobogan yang akhirnya mendorong mereka untuk bersedia menggalang partisipasi masyarakat dalam ikut serta menyiapkan peta IP4T sebagai peta kerja bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian ini formula kontribusi dan partisipasi stakeholder dalam participatory mapping di Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan berperan sebagai pendorong pembuatan PTBT, peta tematik bidang tanah, kemudian serta berperan sebagai pengguna dan pendorong pemanfaatan PTBT, peta tematik bidang tanah. Sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berperan sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan PTBT. Pemerintah kelurahan dan desa berperan sebagai pelaksana pembuatan dan pengguna PTBT, kemudian pihak swasta dalam hal ini CV Geodata berperan sebagai pendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT. Ini gambar ketika Dwi Ari Sugiarto, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2018, sedang memberi penjelasan yang berkaitan dengan pemetaan partisipatif di Kabupaten Grobogan. Kemudian ini penjelasan dari Mansur Fahmi, mantan Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, juga sedang menjelaskan tentang participatory mapping di Kabupaten Grobogan. Sedangkan ini adalah foto dari Darwi Sakti, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang sedang memberi penjelasan tentang participatory mapping di Kabupaten Grobogan. Ini Afi Wildani,
Sekretaris Bapeda Kabupaten Grobogan yang juga sedang memberi penjelasan tentang participatory mapping di Kabupaten Grobogan. Dan sekarang kita akan coba melihat bagaimana upaya kantor pertanahan Kabupaten Grobogan dalam konteks participatory mapping. Upaya kantor pertanahan Kabupaten Grobogan agar PTBT, peta tematik bidang tanah, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder, antara lain, pertama mereka menetapkan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT. Maka disusunlah skenario bahwa pembuatan peta dasar berbasis desa kelurahan pada tahun 2014, pembuatan peta desa berbasis bidang tanah pada tahun 2015 sampai 2017, pembuatan peta tematik bidang tanah pada tahun 2016 sampai 2020, kemudian pembuatan WebGIS pada tahun 2017 sampai 2020. Sesudah itu mereka juga membuat apa yang disebut dengan optimalisasi pemanfaatan PTBT. Caranya pertama, membangun komunikasi dengan stakeholders yang meliputi upaya komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Grobogan dan pemerintah desa kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Yang kedua, mempromosikan PTBT yang meliputi promosi SDSS, Spatial Decision Support System, SBDM, Spatial Based Decision Making, dan keunggulan PTBT serta updating PTBT. Yang ketiga, memberdayakan stakeholder yang meliputi lobbying, penyuluhan dan pelatihan, serta pendampingan bagi pemanfaatan PTBT. Ini foto ketika diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa Karangsari, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Ini suasana diskusinya dengan masyarakat. Kemudian ini diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa Ngeraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Ini diskusi dengan masih yang tadi itu. Ini Aris Sugiarto sedang memberikan penjelasan. Kemudian mari kita lihat tentang pemanfaatan PTBT, peta tematik bidang tanah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana pada kantor pertanahan telah melahirkan kebijakan alternatif berupa pelibatan partisipasi masyarakat atau stakeholders dalam berbagai kegiatan pertanahan termasuk dalam PTSL. Pelaksanaan PTSL dapat dipercepat bila tersedia peta kerja yang wujudnya berupa PTBT. Pemerintah desa kelurahan dan masyarakat desa kelurahan membuat dan memanfaatkan PTBT sesuai dengan kondisi desa atau kelurahan dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan dari pemerintah desa kelurahan. Oleh karena besarnya manfaat PTBT dalam pelaksanaan PTSL, maka menjadi penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Tanah Nasional untuk menyerukan kantor pertanahan berupa seruan untuk mendorong mereka melakukan pembuatan dan pemanfaatan PTBT agar peta dan datanya dapat digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL. Kemudian untuk membangun sinergitas, PTBT yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan juga bermanfaat bagi pemerintah kabupaten kota, terutama untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan land values, land use, serta land development. Oleh sebab itu, perlu dirancang kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah untuk mendorong dan mendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT di seluruh Indonesia. Saya pikir demikian. Jadi dari cerita tadi kita sudah lihat bagaimana upaya menggalang partisipasi masyarakat dilakukan di Kabupaten Madiun dan di Kabupaten Grobogan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini menjadi penting karena pada akhirnya memang Kantor Pertanahan harus melibatkan masyarakat untuk mendukung percepatan kinerjanya atau mendukung peningkatan kinerjanya sehingga kemudian pada akhirnya target pencapaian tugas menjadi bisa lebih mudah ditempuh atau lebih mudah dicapai. Saya pikir demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.